Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Tiada kata yang paling layak dan paling pantas kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang tiada terhingga yang kita terima semenjak terbangun sampai saat ini. Kita masih diberikan kesempatan bernapas, hidup menikmati kehidupan ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara banyak di luar sana yang menderita berbagai macam penderitaan dan cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada yang berbulan-bulan tidur dan terbentang di rumah sakit menerima ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun kita semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa bersimpuh bersama di tempat ini yang sangat mulia ini. Ini semua adalah karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang sepantasnya dan selayaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai tanda syukur kita kepada Allah, maka marilah kita tingkatkan kualitas keimanan, ketakwaan kita, ibadah kita, pendekatan kita, takarub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya salawat dan salam tak bosan-bosannya, bahkan kita selalu merasa rindu untuk mengucapkan salawat dan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dengan cinta dan kasih sayang beliau kita bisa menikmati indahnya, manisnya, nikmatnya iman dan Islam yang dibawa oleh beliau. Dan mudah-mudahan kita nanti dipertemukan dan dipersatukan bersama beliau di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Seiring dengan berkembangnya zaman kehidupan ini, maka kita sebagai umat Islam harus memperkuat diri dari berbagai macam aspek, dari berbagai macam sisi, karena persaingan hidup yang begitu kompetitif, yang begitu ketat dari berbagai macam aspek. Bahkan akhlak dan moral bercampur baur dengan moral-moral atau akhlak yang dibawa oleh belahan dunia sana, yang kadangkala bertentangan dengan budi pekerti atau akhlak yang diajarkan oleh Islam itu sendiri. Untuk itu kita sebagai umat Islam harus mengantisipasi berbagai macam perkembangan ataupun gangguan yang datang dari luar untuk mempersiapkan generasi-generasi penerus kita. Karena tidak ada lain yang akan mempersiapkan generasi ke depan kecuali kita sebagai orang tua. Anak-anak kita, cucu-cucu kita adalah merupakan
investasi yang paling berharga, investasi yang paling bernilai, investasi yang paling bermakna, karena tidak ada lain yang bisa mengantarkan kita pahala sampai kita berada di liang kubur kecuali anak-anak dan cucu-cucu kita. Oleh karena itu, dari sekarang perlu kita mempersiapkan mereka itu untuk menjadi generasi yang kuat, baik kuat imannya, kuat akhlaknya, kuat ilmunya, kuat ekonominya, kuat persatuan dan kesatuannya. Oleh karena itu, jauh sebelumnya Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita. Di dalam surat An-Nisa ayat 9, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, berpesan kepada kita supaya kita jangan sampai meninggalkan generasi-generasi yang lemah. Sebagaimana tadi yang sampaikan, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qaulan sadida. Hendaklah engkau merasa takut untuk meninggalkan generasi-generasi yang lemah, anak keturunanmu yang lemah. Di sini disifatkan secara umum oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diperincikan, dengan maksud bahwa jangan sampai kita meninggalkan generasi yang lemah di dalam berbagai macam aspek kehidupan, baik itu lemah ilmunya, lemah akhlaknya, lemah imannya, lemah fisiknya, lemah ekonominya, ataupun lemah persatuan dan kesatuannya. Nah, sekarang bisa kita lihat, bisa kita analisa, perhatikan di kehidupan kita. Kadang-kadang umat Islam itu terlelap, umat Islam itu tertidur, tidak sadar bahwa secara tidak langsung digerogoti budi pekerti yang ada di dalam umat Islam itu dengan dimasukkan oleh budi pekerti yang bertentangan dengan Islam dari negara-negara luar sana. Bahkan ekonomi umat Islam pun digerogoti secara tidak langsung oleh orang-orang yang berada di luar sana, bahkan orang-orang non-Islam yang menggerogoti ekonomi kita. Kita secara tidak sadar tunduk dan bertekuk di hadapan mereka, menyerahkan apa yang kita miliki. Kenapa? Karena ekonomi itu dikuasai oleh mereka. Banyak sekarang supermarket yang dikuasai oleh mereka, di mana dia menyewa di tempat kita, yang menjadi tenaganya orang-orang kita, yang menjadi konsumennya atau yang berbelanja orang-orang kita sendiri, dan uang-uang kita itu terkeruk dibawa oleh mereka. Sementara umat Islam itu terpuruk secara ekonomi. Nah, inilah yang perlu kita analisa, perlu kita perhatikan sebagai umat Islam. Umat Islam itu harus bangkit secara pendidikan, secara ekonomi. Bagaimana caranya? Umat Islam itu harus kreatif. Umat Islam itu harus bekerja keras. Umat Islam itu harus memiliki pandangan yang baik, yang bagus tentang bagaimana penataan ekonomi itu sendiri. Kenapa? Karena ekonomi itu sangat penting. Karena ekonomi itu adalah mendukung kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita akan bisa nyaman kalau ekonomi kita lemah? Bagaimana kita akan bisa melaksanakan haji dan umrah kalau ekonomi kita lemah? Bagaimana kita bisa melanjutkan pendidikan anak-anak kita kalau ekonomi kita lemah? Bagaimana kita akan bisa melaksanakan pembangunan di bidang pendidikan, madrasah dan lain sebagainya kalau ekonomi kita lemah? Oleh karena itu, Rasulullah SAW berpesan kepada umatnya, umat Nabi Muhammad, yaitu termasuk kita. Apa pesan beliau? I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu gadan fa innad dunya baligun ilal akhirah wa la takunu kallan 'alan nas.
Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan engkau bisa hidup menikmatinya selama-lamanya. Dan bekerjalah, beramallah untuk akhiratmu seakan-akan engkau mati besok pagi. Apa artinya? Kita disuruh bekerja untuk dunia seakan-akan kita hidup selama-lamanya. Artinya bahwa kita umat Islam itu harus memiliki semangat kerja yang tinggi, harus memiliki etos kerja yang besar, supaya ekonomi umat Islam ini berkembang dan maju. Karena banyak sekali orang yang menjual agamanya karena dia itu sangat terpuruk di bidang ekonominya. Bahkan di luar sana orang yang masuk ke agama lain ditukar agamanya karena dasar ekonomi. Maka pantas Rasulullah SAW bersabda, kadal fakru ayyakuna kufron. Kepakiran, kemiskinan, kemelaratan itu bisa menjadikan orang menjadi kufur. Kufur artinya berbuat yang tidak benar, berbuat yang tidak baik, berbuat kemaksiatan, melanggar moral dan lain sebagainya. Bahkan tidak menutup kemungkinan orang-orang yang lemah ekonominya itu, orang-orang yang fakir itu bisa berpindah agama. Inilah besar sekali faktor atau sebab daripada kemiskinan atau kefakiran. Oleh karena itu, Islam mengajarkan supaya kita punya semangat kerja yang tinggi. Islam mengajarkan supaya kita punya etos kerja yang besar. Islam mengajarkan bahwa kita tidak boleh berpangku tangan, tidak boleh menyia-nyiakan waktu. Islam mengajarkan bahwa kita harus memiliki ataupun menguasai ekonomi ini. Karena ekonomi ini adalah sebagai pengantar kita menuju ke akhirat. Fa inna dunya baligun ilal akhirah. Dunia itu yang akan mengantarkan kalian menuju akhirat kepada baginda Nabi. Itu sabda Nabi SAW. Wala takunu kallan 'alan nas, dan jangan engkau pernah menjadi beban orang lain untuk selama-lamanya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Mudah-mudahan apa yang dipesankan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa menjadi motivasi kita semua untuk bekerja, untuk mencari ekonomi itu sekuat tenaga demi masa depan anak dan keturunan kita. Semoga Allah selalu memberi kita petunjuk dan hidayah, dan semoga Allah memberikan kita kemudahan di dalam semua aktivitas pekerjaan kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.